Pak Cebene, di video ini saya mau membahas soal peziarah Katolik dari Indonesia secara khusus yang datang ke Eropa ini terutama di tahun jubileum. Apa persiapan yang bisa dilakukan sebelum datang ke Eropa sini, gitu ya? Saya pikir perlu persiapan terutama dari sisi rohani, bukan hanya soal materi yang tentu saja harus diperjuangkan. Yang datang ke sini saya lihat ada itu yang memang benar-benar sudah berusaha mengumpulkan uang untuk bisa datang ke sini. Ada yang datang dari kelimpahannya. Dalam arti, oke, ayo pergi ke sana begitu ya. Kalaupun belum tepat mungkin besok masih bisa, kelak masih bisa. Mau mengatakan ya dengan gampang saja bisa datang ke sini karena memang ada uang, ada rezeki gitu ya. Nah, latar belakang ini berbeda-beda, tetapi saya yakin ini tidak cukup untuk menjadi soal materi ini, tidak cukup menjadi bekal dalam perjalanan. Perlu yang disebut itu sebagai disposisi batin, sikap hati. Mengapa saya ikut? Mengapa saya datang dalam peziarahan ini? Gitu ya. Di katekismus dikatakan bahwa orang yang berziarah adalah orang yang mau mengekspresikan pertobatannya. Itu dikatakan salah satunya. Seraya bertobat ada banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, yang satu. Yang kedua, peziarahan itu bukan hanya soal memuaskan ketertarikan akan aspek-aspek budaya, tetapi sekali lagi sebagai kegiatan rohani. Nah, untuk sampai pada refleksi yang lebih dalam, perlu pembekalan diri, terutama juga soal pengetahuan dasar, begitu ya. Apa yang sedang saya lakukan? Porta Santa, apa itu? Nah, apa yang harus saya doakan ketika lewat Porta Santa itu? Bisa ditanya kepada orang yang mungkin sudah pernah, atau kepada pastor, atau kalau mau di kolom komentar ini juga sudah salah satu cara mengkomunikasikannya. Betapa pentingnya disposisi batin. Bukan hanya soal saya sudah ke Eropa dan saya sudah membuat perjalanan, saya pergi ke Basilika ini, Basilika itu, Santo Petrus, Maria Maggiore, Johannes Lateran, Santo Paulus. Bukan hanya sekedar catatan historik, tetapi saya mau mengalami perjalanan rohani, begitu ya. Sehingga ada bekal untuk mengadakan perjalanan itu. Saya melihat bahwa tak jarang juga pihak penyelenggara tidak begitu siap membekali dirinya untuk memperkaya pemahaman dari peserta ini, gitu ya. Ini perjalanan jenis apa? Apakah wisata atau sekali lagi ini perjalanan rohani? Positifnya adalah bahwa penyelenggara selalu berusaha mencari para pastor untuk menemani, untuk menganimasi perjalanan itu, bukan supaya jangan hanya sekali lagi perjalanan wisata. Saya tertarik ada kemarin itu mencetak satu baju dan topi, ditulis di sana, saya bukan seorang wisatawan, saya seorang peziarah. Nah, itu bagus menurut saya untuk pertama mengingatkan diri sendiri apa yang saya mau cari dalam perjalanan ini. Sekali lagi bukan soal apakah uang saya banyak atau sedikit, tetapi bagaimana saya memaknai perjalanan itu. Saya yakin ini juga ada pengaruhnya orang yang sudah mengumpulkan uangnya dengan sungguh-sungguh dari keterbatasannya supaya bisa mengadakan peziarahan. Saya pikir dia juga akan berusaha menikmati momen demi momen yang dia alami selama di sini. Sambil foto karena foto itu nanti akan bisa jadi dokumen yang bisa dipakai untuk melanjutkan refleksi meskipun sudah pulang ke kampung halaman. Kemudian bertanyalah gitu ya, di dalam perjalanan ada banyak hal trivia begitulah, pengetahuan kecil-kecil yang membantu kita juga untuk memiliki refleksi. Misal ketika kita kunjungan ke Basilika Santo Petrus, apa arti tulisan bahasa Latin di atas? Itu bisa menjadi satu pertanyaan.
kan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini terlepas juga di surga. Itu memiliki makna juga. Nah, apa yang ada di bawah sana, di makam di bawah sana, patung-patung itu karya siapa, kapan dibuat, di mana makam Yohanes Paulus kedua. Nah, itu pun informasi-informasi kecil yang, Yohanes Paulus kedua dimakamkan di sini. Seorang santo, seorang Bapak Paus pada masanya. Dan itu membantu refleksi juga. Dan dengan hadirnya pastor ada perayaan Ekaristi, kiranya itu juga membantu semakin membantu kita memaknai perjalanan itu. Nah, bisa juga diminta kepada pastor yang menemani untuk memberikan pengakuan dosa, gitu. Apalagi biasanya pastornya tidak begitu kita kenal ya, bukan dari paroki yang sama. Meski ada juga yang satu paroki langsung berangkat sama-sama. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ada orang yang merasa lebih nyaman kalau membuat pengakuan dosa kepada pastor yang tidak dia kenal. Nah, dalam perjalanan itu, bila ada waktu luang, bisa diminta, bisakah saya mengaku dosa? Gitu ya. Sekali lagi, peziarahan ini terutama di tahun jubileum ini adalah ekspresi dari pertobatan. Nah, ada katekesi secara tak terprogram, boleh dikatakan ya, tidak ada harus menyisihkan waktu khusus untuk katekesi itu. Biasanya sambil melihat-lihat apa patung yang ada, gereja yang ada di jalan tertentu, sambil di bus misalnya, bisa sambil mendengarkan kisah-kisah. Misalnya saya senang sekali itu mengangkat kisah Ignatius Antioquia, manakala ada orang yang bertanya dan begitu kagum dengan Kolosium. Jadi Kolosium itu bukan hanya sekedar bangunan kerajaan Romawi, tetapi bangunan di mana orang-orang Kristen menjadi martir, mati karena iman, dan dia tidak lari dari sana. Nah, ini juga bisa menjadi bahan refleksi yang begitu kaya, gitu ya. Lalu saya lihat ada kebiasaan baik bahwa orang-orang yang ikut dalam perjalanan itu membawa intensi doa dari teman-temannya. Nah, ini pun mendoakan orang lain, saya pikir itu satu bentuk kesalehan yang bisa dilakukan juga oleh kita yang berdosa ini, kan begitu ya. Mendoakan orang lain saya pikir itu bisa kita lakukan tanpa harus menunggu saya lebih kudus, saya lebih santun, saya lebih sekarang dalam situasi apapun kita berdoa dan kita yakin doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan, dan doa kita bukan hanya untuk diri sendiri, juga bagi orang lain. Nah, lalu baik juga sekali lagi membekali pengetahuan sedikit-sedikit tentang apa yang saya mau tuju. Oke, kita yang dalam perjalanan ini berasal dari generasi yang berbeda gitu ya. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Mungkin yang lebih muda itu bisa lebih melek teknologi, yang bisa memakai media sosial, media apapun untuk memperkaya pengetahuannya tentang apa yang dia mau tuju. Nah, apa yang dia sudah pelajari bisa dibagikan juga kepada orang tua yang ikut atau orang lain yang berusia lebih matang, yang barangkali tidak tahu bagaimana mengakses informasi lebih banyak, bisa dibagikan supaya refleksinya itu lebih kaya. Sederhana saja contohnya, misalnya kalau kita pegang satu salib, banyak salib, kita nggak punya pemahaman tentang itu. Tapi kalau kita katakan, oh ini salib diberikan oleh kakek saya ketika dia katakanlah mau pergi berperang pada masa perang dunia dulu. Nah, salib ini memiliki makna intrinsik jauh lebih banyak daripada sekedar saya melihat salib. Nah, demikian juga gereja-gereja yang kita kunjungi, bangunan-bangunan lain, patung-patung itu akan memberikan makna yang lebih dalam kalau kita punya cerita yang kita pelajari di belakang dari benda-benda itu. Sehingga bukan hanya soal benda bersejarah, tetapi juga benda yang bisa menggerakkan kita untuk membangun hidup rohani. Semoga. Mana tahu ada yang persiapan untuk perjalanan ziarah. Selamat mempersiapkan. Ciao.